Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenan Esol Muntile Suade. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hak dan kewajiban asasi dalam Pancasila. Yang pertama, hubungan antara substansi hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila. Poin yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Poin yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mendapatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Poin yang ketiga, persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Poin yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan masyarakat yang demokratis. Poin yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Kemudian ada hak asasi manusia yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila. Ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Sila pertama atau nilai ketuhanan. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan hak asasi manusia untuk memilih dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Di sisi lain, sila ini juga menempatkan kewajiban manusia untuk menghormati hak manusia lainnya, yaitu dengan menghormati pilihan serta perbedaan agama masing-masing individu. Beberapa sikap yang termasuk mengamalkan hak serta kewajiban dalam sila pertama yaitu beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dipercayai, saling menghormati pilihan agama, kepercayaan, serta kebebasan beribadah antar masyarakat. Yang kemudian habis itu bekerja sama antar masyarakat untuk membangun lingkungan yang merukun. Dan yang terakhir, tidak memaksakan kepercayaan maupun agama yang dianggap benar pada orang lain. Menurut PPT yang guru saya kirimkan, haknya memeluk agama yang diinginkannya, diyakininya. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian kewajibannya tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain, menghormati keyakinan orang lain, menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Kemudian ada sila kedua. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan sila ini dengan hak asasi manusia adalah di mana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kedudukan yang sama di mata hukum artinya setiap orang berhak mendapat jaminan serta perlindungan hukum. Sila ini sekaligus menempatkan kewajiban masyarakat untuk senantiasa beradab, taat hukum, dan senantiasa menjunjung keadilan. Beberapa sikap yang termasuk dalam hak serta kewajiban dalam sila kedua yaitu mendapatkan keadilan di mata hukum, bersikap adil dan membela kebenaran, mengakui dan diakui sederajat sebagai sesama manusia, dan yang terakhir menjunjung tinggi kemanusiaan dan tenggang rasa. Kemudian ada sila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi persatuan Indonesia. Sila ini menjamin bahwa setiap manusia bergaul dan bersatu dengan semangat persaudaraan. Hal ini kemudian diimbangi dengan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban yang dimaksud meliputi saling membantu, menghormati, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Beberapa sikap yang termasuk mengamalkan hak serta kewajiban dalam sila ketiga yaitu yang pertama, sikap rela berkorban untuk bangsa, bergaul dengan sesama manusia,
Yang ketiga, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dan yang keempat, selalu menjunjung tinggi persatuan sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menempatkan hak setiap warga negara Indonesia untuk bermusyawarah dan menyampaikan pendapat. Sila ini pula menjamin masyarakat Indonesia untuk terlibat di kehidupan bernegara serta bermasyarakat secara demokratis. Di lain hal, sila keempat Pancasila juga mengamanatkan masyarakat untuk senantiasa bertindak demokratis dan bijaksana tanpa menekan maupun memaksa pihak lain. Beberapa sikap yang termasuk mengamalkan hak serta kewajiban dalam sila keempat yaitu: yang pertama, berpendapat serta menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi, mengutamakan musyawarah untuk mendapatkan keputusan dalam kepentingan bersama, dan bertanggung jawab atas setiap keputusan musyawarah. Kemudian sila kelima yang berbunyi, sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengakui hak milik perorangan warga negara Indonesia, artinya setiap kepemilikan perorangan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Di sisi lain, hak tersebut dibatasi oleh hak milik orang lain. Hal ini kemudian menimbulkan kewajiban bagi warga negara Indonesia untuk senantiasa menghormati dan menghargai hak orang lain. Beberapa sikap yang termasuk mengamalkan hak serta kewajiban dalam sila kelima yaitu: yang pertama, mendapat perlakuan adil dalam seluruh aspek kehidupan yang melingkupi ekonomi, politik, dan budaya. Yang kedua, mendapat kesempatan hidup yang sama dengan orang lain. Yang ketiga, mempertahankan sikap gotong royong ilmuwannya. Dan yang keempat, hidup sederhana, tidak berlebihan, hemat, dan tidak boros. Sekian presentasi saya mengenai materi hak dan kewajiban asasi dalam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.